warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan tema normalisasi. Oke, selamat datang di channel Pesana High-Tech. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol merahnya subscribe. Silakan share dan komen. Oke, kita lanjutkan. Di mana definisi normalisasi ini merupakan teknik yang menghasilkan sekumpulan hubungan dengan sifat-sifat yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan pada perusahaan, atau suatu teknik dengan pendekatan bottom up yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan mulai dari pengujian fungsional dependen antar atribut. Adapun tujuannya untuk mengidentifikasi kesesuaian hubungan yang mendukung data untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Oke, kita langsung saja ke latihan atau studi kasus contoh. Kali ini kita akan bahas tentang penyewa properti atau penyewa rumah. Sebelumnya ada beberapa formulir properti untuk kita bahas atau kita buat menjadi sebuah normalisasi. Dari formulir itu, di situ ada nomor penyewa, nama lengkap atau nama penyewa, kemudian ada nomor rumah, alamat rumah, sewa per bulan, tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa, kemudian nomor pemilik dan nama pemilik. Nah, ini adalah sebagai formulir kita untuk membuat, bagaimana cara membuat normalisasinya. Kita mulai dari anormal, di mana anormal itu merupakan tabel yang berisikan satu atau lebih grup yang berulang. Nah, di sini bisa kita lihat yang berulang di situ ada nomor penyewa, nama penyewa. Nah, di situ kita bisa kosongkan kalau dia rangkap. Kemudian bisa kita buat definisi dari tabel di atas, yaitu terdapat pengulangan grup. Misalnya di situ ada nomor rumah, alamat rumah, tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa, sewa per bulan, nomor pemilik dan nama pemilik. Bisa kita buat notasi dari anormal tersebut, yaitu sewa properti atau sewa rumah, di mana di situ ada nomor penyewanya, kemudian ada nama penyewa, nomor rumah, alamat rumah, tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa, sewa per bulan, dan nomor pemilik, nama pemilik. Ini adalah contoh dari anormal form. Kemudian kita coba masuk ke latihan atau contoh anormal ke satu normal atau satu NF. Untuk melanjutkan anormal ke membuat satu NF, pertama prosesnya adalah tentukan satu atau kumpulan atributnya sebagai kunci untuk tabel normalnya. Kedua, identifikasi grup yang berulang dalam tabel anormal tadi, yang berulang untuk kunci atributnya. Hapus grup yang berulang dengan cara
masukkan data yang semestinya ke dalam kolom yang kosong. Nah, yang kosong tadi dimasukkan datanya pada baris yang berisikan data yang berulang. Kedua, menggantikan data yang ada dengan menulis ulang dari kunci atribut yang sesungguhnya ke dalam relasi yang terpisah. Kemudian dari bentuk anormal ke normal, tadi bisa kita lihat ada beberapa fungsional dependensi yang terdapat pada relasi sewa rumah, di mana anormal tadi bisa dilihat dari sewa rumah, nomor penyewa, nama penyewa, nomor rumah, alamat rumah, tanggal mulai, tanggal akhir sewa, sewa per bulan, nomor pemilik dan nama pemilik. Kemudian di 1NF ini ada beberapa fungsional dependen yang terdapat pada relasi tersebut. Misalnya di situ ada fungsional dependensi nomor 1, yaitu nomor penyewa, nomor rumah, tanggal sewa, tanggal akhir sewa. Di situ merupakan primerinya. Kemudian fungsional dependensi 2, di situ ada nomor penyewa, di mana nama penyewa sebagai parsial dependensinya. Kemudian fungsional dependensi keempat ada nomor pemilik, di mana ada nomor pemilik dan nama pemilik, merupakan transip dependensinya. Fungsional dependensi kelima sebagai nomor penyewa, tanggal mulai sewa, di mana nomor rumah, alamat rumah, tanggal akhir sewa, sewa per bulan, nomor pemilik, nama pemilik sebagai kandidat key-nya. Fungsional dependensi 6, di situ ada nomor rumah, tanggal mulai sewa, di mana nomor penyewa, nama penyewa, tanggal akhir sewa sebagai kandidat key-nya. Di mana tujuan menggunakan fungsi dependensi ini adalah untuk menentukan kandidat key bagi relasi sewa rumah atau properti merupakan komposit key-nya. Di situ ada nomor penyewa, nomor rumah, nomor penyewa, tanggal mulai sewa, nomor rumah, tanggal mulai sewa. Nah, dari penjelasan ini bisa kita lihat di notasi 1NF-nya. Di situ 1NF-nya sebagai penyewa sewa rumah, nomor penyewa plus nomor rumah plus nama penyewa plus alamat rumah, tanggal mulai sewa plus tanggal akhir sewa plus sewa per bulan plus nomor pemilik, nama pemilik. Itu sebagai notasi 1NF-nya. Oke, kita lanjutkan ke 2NF, di mana definisi dari 2NF itu adalah berdasarkan pada konsep pool fungsional dependensi, yaitu di mana tabel A, B merupakan atribut sebuah relasi. Tabel lain dikatakan pool dependensi terhadap A jika B fungsional terdapat fungsional dependensi. 2NF ini merupakan sebuah relasi dalam 1NF dan setiap atribut non primary bersifat pool
functionally dependent pada primary key. 1NF ke 2NF merupakan identifikasi primary untuk relasi 1NF. Kemudian identifikasi fungsional dependensi dalam relasi. Kemudian jika terdapat partial dependensi terhadap primary, maka hapus dengan menempatkan dalam relasi yang baru bersama dengan salinan determinannya. Di mana 2NF ke 2NF ke 3NF merupakan tahapan awal dari 2NF. Di dalam 2NF ini kita bisa tuliskan notasinya, yaitu penyewa. Di situ penyewa, pilnya ada nomor penyewa, nama penyewa. Sewa rumah, di situ nomor penyewa plus nomor rumah plus tanggal sewa, tanggal sewa. Pemilik rumah, nomor rumah, alamat rumah, sewa per bulan, nomor pemilik dan nama pemilik. Kemudian kita masuk ke 3NF. Lanjutkan ke 3NF. Tiga NF atau disebut dengan treat normal form, di mana sebuah relasi dalam 1NF dan 2NF tadi, di mana tidak terdapat atribut non-primitive key yang bersifat transitive dependent pada primary key-nya. Di mana 2NF ke 3NF ini, pertama lakukan identifikasi primary key dalam relasi 2NF-nya. Kedua, identifikasi fungsional dependensinya dalam relasi. Ketiga, jika terdapat transitive dependensi terhadap primary, hapus dengan menempatkan dalam relasi yang baru bersama dengan salinan determinannya. Bisa kita jabarkan dari 2NF ke 3NF, yaitu memeriksa kembali fungsional dependensi untuk relasi yang terdapat pada 2NF yang tadi, misalnya penyewa, sewa rumah, dan rumah atau properti. Di tabel penyewa terdapat fungsional dependensi 2, yaitu nomor penyewa, nama penyewa, atau disebut dengan partial dependensi. Sewa rumah, di mana sewa rumah itu merupakan fungsional dependensi 1, nomor sewa, nomor properti, nomor rumah maksudnya, tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa sebagai primary key-nya. Kemudian fungsional dependensi 5, di situ ada nomor penyewa, ada tanggal sewa, merupakan nomor rumah, alamat rumah, tanggal sewa, sewa per bulannya, serta nomor pemilik dan nama pemilik. Itu disebut dengan candidate key-nya. Fungsional dependensi ke-6, di situ ada nomor rumah, tanggal mulai sewa, nomor penyewa, nama penyewa, tanggal akhir sewa, dan candidate key-nya sebagai candidate key-nya. Di rumah terdapat, tabel rumah terdapat fungsional dependensi 3, yaitu nomor rumah,
alamat rumah, sewa per bulan. Nah, di situ sebelumnya di 2NF terdapat nomor pemilik dan nama pemilik. Disebut juga partial dependency. Fungsional dependensi keempat, nomor pemilik setelah dipecahkan menjadi tabel pemilik, nomor pemilik, nama pemilik sebagai transip dependensi. Seluruh atribut yang bukan primary pada relasi penyewa dan sewa rumah bergantung pada primary key dan tidak memiliki transip dependensi. Tapi pada relasi rumah terdapat transip dependensi, yaitu fungsional dependensi 4. Nah, bisa kita lihat di notasi 3NF-nya, di situ dituliskan ada nomor penyewa, nama penyewa, kemudian sewa rumahnya, nomor penyewa, nomor rumah, tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa. Kemudian di tabel rumah ada nomor rumah, alamat rumah, sewa per bulan. Kemudian di tabel pemilik ada nomor pemilik, nama pemilik. Nah, itu serangkaian dari cara membuat normalisasi. Kalau kita buatkan sebuah dikomposisi, di situ ada penyewa sewa rumah sebagai normalisasi tingkat 1. Kemudian di situ ada penyewa sewa rumah, pemilik rumah sebagai normalisasi tingkat 2. Kemudian di rumah dan pemilik rumah sebagai tingkat ketiga. Nah, itu dikomposisi dari 1NF ke 3NF. Oke, sampai di sini penjelasan tentang cara membuat normalisasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mau langsung diskusi silakan follow IG di Pasana Tech Official. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.